Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini kita berziarah kubur di makam kung kita, Haji Subarno atau Haji Muhammad Sobirin. Perlu dipahami bahwa yang pertama, ziarah kubur ini kita mengikuti kesunahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang dulu pernah Nabi melarang ziarah kubur. Kenapa Nabi pernah melarang umatnya berziarah kubur dulu? Karena saat itu orang berziarah kubur ini salah alamat gitu. Di kuburan itu minta-minta kepada yang mati, ya, minta-minta kepada yang meninggal. Makanya kita kayak zaman-zaman sekarang masih ada, kalau orang mau cucunya mau mendaftar sekolah atau mau daftar pekerjaan, itu sampai menginap di makam keramat, misalkan di kubur mbah buyutnya atau di kubur kiai siapa, untuk dalam rangka tirakat agar hajatnya terkabul, ya. Itu meskipun permintaannya kepada Allah, tapi kalau tabarruk seperti itu, ini tidak dibenarkan. Nah, gejala-gejala seperti itu, bahkan gejala-gejala yang lebih dahsyat ketika di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat pada umumnya itu berziarah kubur itu intinya itu ingin meminta keberkahan dari kuburan itu, atau bahkan ada yang meminta kepada si mati yang sudah ada di dalam kubur itu, karena diyakini yang mati itu adalah orang soleh dan lain sebagainya. Nah, itu tidak dibenarkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu melarang untuk berziarah kubur. Tapi tampaknya larangan ini baru sementara, hanya sementara. Terbukti kemudian setelah akidah para sahabat, akidah umat Islam sudah memadai, maka diperbolehkanlah kembali berziarah kubur dengan beberapa catatan-catatan, ya. Catatan yang pertama, berziarah kubur itu mengikuti kesunahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, harus berdiniatkan untuk tadi itu ibadah, ya, mengikuti sunnah. Yang kedua, harus diniatkan dalam rangka dalam rangka kita mengambil iktibar atau mengambil ibroh dari kematian. Ya, jadi ziarah kubur itu sebatas untuk supaya kita menyadari bahwa kelak kita juga akan mati, ada di daerah seperti ini, ada di kubur gitu, sehingga timbul kehati-hatian di dalam berperilaku, bersikap selama kita masih hidup, beramal soleh yang banyak, senyampang masih hidup. Kalau sudah meninggal seperti itu tidak bisa lagi beramal soleh. Adapun kemudian di kubur itu ngapain? Itu yang pertama tadi itu datang dalam rangka mengingat kita kepada kematian. Yang kedua, mendoakan orang yang di dalam kubur itu, baik secara khusus person per person, ya, maupun secara umum. Jadi ketika masuk kuburan atau melewati area pekuburan itu disunnahkan mengucapkan salam atau doa keselamatan bagi yang ada di area pemakaman itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar, wahai semoga kesejahteraan untuk kalian, wahai
para penghuni kampung ini, kampung kuburan ini, atau assalamualaikum ya ahlal kubur, seperti itu. Sebatas itu. Kalaupun nanti mau mendoakan secara khusus, misalkan doakan saja. Ya, doakan saja Allahumma gfir lahu kalau laki ya, seperti doanya orang meninggal itu. Kalau perempuannya Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Terus apa perlunya kita mendekat di pemakaman, di kuburan person per person itu? Sebenarnya tidak ada urgensinya, tidak ada pengaruh orang mendoakan itu harus datang pas di pekuburan itu atau dari jarak jauh, atau cukup dari pintu pekuburan atau di area pekuburan yang tidak diketahui nisan siapa misalkan. Senyampang kita mendoakan kepada semuanya, maka ketika doa kita tulus kepada Allah untuk mereka, ya insya Allah Allah kabulkan. Atau bahkan untuk salah satu ahlul kubur terkhusus, misalkan bapak kita kayak seperti ini, kayak Bapak Haji Subarno seperti ini, kita doakan. Kalaupun seandainya tidak berada di samping makam seperti ini pun tidak masalah. Doa itu akan menembus lintas ruang dan lintas waktu. Nah, justru kalau mendoakan itu dari manapun, dan doa-doa yang mustajabah tentunya ada beberapa yang sudah kita pelajari ya, diantaranya ketika habis selesai sholat fardu itu diantara doa-doa mustajabah, maka kita rutinkan doa-doa untuk ahli kubur kita, untuk kedua orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, itu minimalnya setiap 5 waktu itu sisipkan doa. Di antara doa-doa harian kita itu Allahumma gfir lahu untuk bapak atau untuk orang tua laki kita, atau jamak untuk para leluhur kita semua, misalnya Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Tidak disebutkan namanya pun tidak masalah, asalkan hati kita sudah menuju kepada yang kita doakan itu Allah Maha Tahu. Itu ya yang pertama. Jadi mendoakan orang mati tidak harus datang dan tidak harus sampai di pekuburannya seperti ini. Itu ya. Jadi jangan salah persepsi kalau mendoakan orang yang sudah meninggal harus datang. Nah, bayangkan kalau itu merupakan syarat dikabulkannya doa untuk orang yang sudah meninggal harus datang, maka kita yang punya keluarga meninggal makamnya di Surabaya, ya tentu berarti harus datang. Kalau nggak datang berarti tidak sah. Itu pemahaman yang tidak benar. Sehingga akhirnya apa? Kalau meyakini bahwa mendoakan keluarga atau orang tua yang sudah meninggal itu harus datang ke kuburannya, maka yang terjadi adalah mendoakannya ya setiap sempat datang saja. Bagaimana kalau sempat datangnya setiap menjelang Ramadan atau setelah Ramadan seperti ini, hari raya seperti ini? Alangkah malangnya orang yang sudah meninggal apabila ahli warisnya itu untuk mendoakan nunggu setahun sekali. Itu ya, jadi mendoakan tidak harus sampai di pekuburannya seperti ini. Yang tadi qadarullah Mbah Huti nyari-nyari kembang sebelum kita nyampe di sini, di pasar sana pasar sini, qadarullah tidak nemu kembang. Nah, cuman bahwa minyak wangi ini dari rumah. Ya, kita sampaikan bahwasanya kembang, minyak wangi ini adalah benda-benda material yang sesungguhnya tidak ada hubungannya langsung dengan yang meninggal. Sehingga ziarah kubur itu meskipun tidak pakai kembang, tidak pakai minyak wangi ini tidak masalah. Yang terpenting adalah doanya tadi itu. Doanya pun tidak harus kita samperin kuburannya seperti ini. Tidak harus, tetapi kalau kita nyamperin dalam rangka mengikuti kesunahan, diniatkan mengikuti kesunahan untuk berziarah kubur, ya kita dapat pahala. Adapun sampai tidak sampainya doa itu tidak ada hubungannya dengan apakah kita mendekat ke pemakaman seperti ini atau didoakan dari manapun. Itu tidak ada kaitannya, karena doa itu sekali lagi adalah lintas waktu dan lintas ruang, sehingga didoakan dari manapun asalkan kita tulus, insya Allah nyampe. Apalagi doanya anak untuk orang tua, sebaliknya doanya orang tua untuk anak, itu tanpa hijab, tanpa batas oleh Allah diterima. Jadi ini anak-anakku sekalian ya, kita berziarah kubur dan kesunahan lain ketika kita memasuki area pekuburan ini,
kita lepas sandal kita. Jadi kita bertelanjang kaki. Tidak boleh duduk di atas nisan-nisan seperti ini, tidak boleh menyengaja, tidak boleh. Terus lagi satu terkait dengan ziarah kubur ini, anak-anakku sekalian, bahwasanya di pemakaman seperti ini kita dilarang membaca Al-Quran. Jadi tidak benar apabila kita ziarah kubur terus mendekat seperti ini kemudian ngaji, apakah Yasin, apakah Al-Fatihah atau apa, itu semuanya Al-Quran, dan dilarang membaca Al-Quran di pemakaman gitu ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai-sampai melarang jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Karena di kuburan itu dilarang membaca Al-Quran, sehingga rumah yang tidak pernah dipakai untuk ngaji, untuk baca Al-Quran, itu sama diperlakukan seperti halnya kuburan. Karena di kuburan tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh ngaji. Nah, maka pakai rumah untuk ngaji agar tidak statusnya sama dengan kuburan-kuburan seperti ini. Ini anak sekalian ya, mudah-mudahan Mbah Agung Haji Subarno, Haji Muhammad Sobirin benar-benar mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan kesejahteraan, kenyamanan, afiah di dalam kubur, hingga tenang di alam barzah itu, hingga kelak sampai di yaumil kiamah. Dan mudah-mudahan semua kebaikan yang kita lakukan selaku anak cucunya diakui oleh Allah sebagai andil atau saham pendidikan yang diberikan oleh Mbah Agung kita, sehingga semua kebaikan yang kita lakukan itu mengalir pahalanya juga buat Mbah Agung kita, buat para leluhur kita, dan juga harta yang telah diinfakkan di jalan Allah, apakah wakaf, apakah sedekah, apakah semuanya, mudah-mudahan Allah terima dan Allah berikan balasan yang sebesar-besarnya untuk kebaikan Mbah Agung kita ini ya. Dan kita melanjutkan perjalanan, mudah-mudahan barokah dari pertemuan kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.